What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film berkode yang berkode menceritakan tentang seorang ibu kos yang ternyata diam-diam sering memperhatikan salah satu penghuni kosannya. Dari yang awalnya malu-malu sampai pada akhirnya mereka jadi sering melaksanakan perpusrengan duniawi. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita pun diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang sedang mencuci beras. Namanya adalah Tachiba Ameri yang merupakan seorang manajer kos. Diketahuilah kalau tempat itu merupakan rumah kos yang terletak di pinggiran kota Jepang. Di sisi lain terlihat salah satu penghuni kos pria yang masih tertidur. Setelah semalam ia nampaknya habis minum-minum dan saat ini masih kena basian. Penghuni asrama yang bernama Yuki Yuju itu kemudian terbangun dan segera sarapan dengan sebuah ramen mangkokan. Diketahui pemuda itu merupakan seorang mahasiswa dan hanya tinggal sendirian di sana, sementara orang tuanya menetap di daerah Banten. Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan dengan Tachiba yang sedang sarapan dengan bersama sang suami, dan terlihat mereka berdua sedang sarapan nasi gulung. Kemudian tak lama dari itu suami Tachiba berangkat bekerja. Namun sebelum berangkat bekerja, Pak Jono menanyakan apakah si mahasiswa yang menyewa kamar kosnya sudah membayar uang sewa. Tachiba mengaku kalau ia belum menagih uang sewa. Pak Jono pun berkata jika ia terlambat segeralah hubungi orang tuanya dan meminta uang sewa bulanan dengan orang tuanya. Tachiba pun mengiyakannya dan akan menagih uang sewa pada Yuki Yuju. ありがとう。201学生家賃振り込んだ。まだみたい。あんまり遅れるようなら親に連絡するか。そうね。じゃあ行ってくる。いってらっしゃい。 Tanpa berlama-lama lagi Tachiba pun segera bergegas untuk meminta uang sewa karena sudah terlambat beberapa hari. Di tengah jalan ia pun bertemu dengan temannya Yuju yang baru pulang dan ia menanyakan apakah di kamarnya Yuju ada orang. Pemuda itu bilang kalau Yuju berada di atas dan meminta maaf kalau ia menginap di kamar Yuju karena semalam mereka baru mengadakan pesta minum-minum. Pemuda itu kemudian pamit untuk pulang dan dengan senyuman manja Tachiba pun lanjut naik ke kamar atas. Lalu saat Tachiba mengetuk pintu, Yuju tak kunjung membukakan pintu. Tachiba pun terus mengetuknya hingga beberapa kali, namun tetap tak ada respon. Ia kemudian memeriksanya melalui jendela dan kemudian membukanya. Dan ternyata si Yuju lagi asik ngelocok sambil liatin majalah Yuju pun kaget, begitu pula dengan Tachiba yang langsung kembali menutup jendela sambil meminta maaf atas kelancangannya. Lantas sesaat kemudian Yuju pun menghampiri Tachiba melalui jendela. Tachiba pun kembali meminta maaf dan merasa benar-benar tak enak pada pemuda itu. Ia benar-benar takut kalau Yuju akan pindah. Tachiba pun kemudian menerangkan kalau saat ini uang sewanya sudah jatuh tempo. Dan ternyata saat itu Yuju sudah menyiapkan uangnya. Yuju pun segera menyerahkan uang sewa kos bulanannya. Setelah menerima uang itu, Tachiba bertanya apakah ia sedang sakit. Karena kebetulan doi lagi pucet banget Yuju pun mengatakan kalau ia tak apa-apa dan hanya meminta maaf karena telat membayar sewa kos dengan alasan gaji dari kerja paruh waktunya kemarin juga telat dibayar. Sebagai ungkapan terima kasih, Tachiba pun memberinya makanan dan kemudian ia pun turun dengan keadaan full senyum yang kala itu membuat Yuju jadi kegeeran sendiri. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat Tachiba yang sedang menyapu halaman rumahnya. Mendengar suara Bu Tachiba yang sedang menyapu. Mendengar hal itu membuat Yuju penasaran dan memutuskan untuk melihatnya. Kala itu Tachiba sama sekali tak menyadari kalau ia sedang diperhatikan. Lalu tak lama berselang teman Yuju yang bernama Han datang. Tachiba pun basa-basi dan bertanya apakah kedatangannya kemari untuk kembali mengadakan pesta minum. Han kemudian menjawab kalau ia hanya ingin mengerjakan tugas bersama dengan Yuju.
Kala itu Han pun basa-basi dan mengajak Tachiba apakah ia mau datang untuk minum bersama di lain waktu. Tachiba sambil tersipu malu mengatakan kalau ia orangnya jarang bergaul. Han pun menyuruhnya untuk bergaul dengan yang lebih muda seperti ia dan Yuju agar tetap bisa awet muda katanya. 私と飲んでもつまんないでしょ。そんなことないっすよ。若い子と飲みなよ。 Lantas setelah percakapan itu, Yuju menghampiri Han dan mengajaknya untuk segera mengerjakan tugas. Namun tak disangka Tachiba malah ingin ikut dan pada akhirnya mereka pun ke kamar Yuju tiga-tigaan. Mereka pun mulai menikmati minuman bersama dan mulai mengobrol dan membicarakan kesibukan masing-masing. Han bercerita kalau semester kemarin si Yuju ini ada mata pelajaran yang tak lulus dan harus mengulang kembali di semester yang sekarang. Mendengar hal itu, Tachiba pun langsung menenangkannya dan menyemangati Yuju untuk tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Ia berjanji akan mengingatkan Yuju untuk belajar dan juga membangunkannya setiap pagi karena biar bagaimanapun orang tua Yuju sudah menitipkan Yuju kepada Tachiba secara tak langsung. Kemudian pas lagi asik-asiknya ngobrol, Han berkata kalau ia pamit terlebih dahulu karena ia diundang untuk berpesta di rumah salah satu teman mereka yang bernama Hajime. Ia pun harus meninggalkan mereka berdua dan segera pergi dari sana. Sementara itu Yuju yang tak begitu dekat dengan Hajime justru tak diundang. 勉強しないとダメよ。うちは親御さんから学生さん預かってるんだから心配かけないで。俺行くわ。ちょっと葵ちゃんたちがさ、はじめの家で飲んでるってよ。あ、めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまです。よかった。また次。じゃあね。じゃあね。 Kini hanya tersisa Yuju dan Bu Tachiba. Meski awalnya terasa canggung, namun mereka pada akhirnya secara alami tetap mengobrol sambil menikmati minuman masing-masing. Tachiba mengatakan kalau ia sebenarnya sangat merasa bosan. Suaminya pergi bekerja, namun baru pulang beberapa hari kemudian karena ia bekerja di Tokyo. Yuju bertanya mengapa ia tak memiliki momongan, karena dengan memiliki momongan menurutnya itu akan membunuh rasa sepinya. Tachiba pun menjawab kalau sepertinya ada masalah dengan personeling dari suaminya. Lantas tiba-tiba Tachiba pun bertanya apakah Yuju sudah punya kekasih. Yuju tentu menjawab kalau sepertinya tak ada yang mau menjadi kekasihnya mengingat tampangnya yang biasa-biasa aja. Namun tak disangka Tachiba malah bilang kalau Yuju punya tampang yang lucu dan menurutnya tampang Yuju ini sesuai banget cuy sama seleranya. Setelah obrolan itu mata Tachiba mengarah ke sebelah lemari dan menemukan majalah yang biasa digunakan Yuju untuk bersenam. Tachiba pun memuji model yang ada di majalah itu dan berkata apakah Yuju menginginkan hal tersebut. Pemuda itu pun tak menjawab dan hanya tersenyum. Kemudian Tachiba kembali bertanya apakah Yuju masih ting-ting. Tentu saja Yuju mengangguk dan mengatakan kalau ia benar-benar belum pernah melaksanakan perpusrengan duniawi. Saat itulah Tachiba memintanya untuk menunjukkan personelingnya karena katanya kemarin dia cuma kelihatan sedikit. Yuju dalam hatinya berkata kalau pasti Tachiba sedang mabuk makanya dia bisa begini. Sampai akhirnya Tachiba pun meminta untuk kedua kalinya. Dan pada akhirnya Yuju pun menuruti permintaan sang ibu kos. Namun setelah ditunjukkan Tachiba hanya tersipu malu karena ternyata lumayan banget cuy. Ia kemudian pergi ke kamarnya dan meninggalkan Yuju seorang diri. Setelah kejadian itu Yuju mengalami canggung saat berpapasan dengan Tachiba. Dan kala itu saat mereka berdua sedang berada di rooftop, Tachiba menanyakan apakah Yuju ingin melanjutkan yang kemarin. Yuju dalam hati menjawab ya tentulah mau banget ya kan. Namun ia tak berani mengungkapkannya. Sampai akhirnya ketika ditanya yang kedua kalinya, Yuju pun dengan terbata-bata menjawab kalau ia sangat ingin melakukannya setelah sekian lama menahan diri. 私は旦那としちゃった。マジっすか。私はしたいかな。 결국 서로가 서로를 원하는 상황. Saat itulah keduanya mulai saling menatap.
dan kemudian turun ke bawah untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Semenjak kejadian itu, keduanya pun menjadi semakin dekat. Bahkan tak jarang Tachiba meminta bantuannya untuk ikut ke pasar dan menemaninya selama berbelanja. Pokoknya mereka udah kayak sepasang kekasih cuy. Dan Yuju pun kini bisa full senyum karena ibu kosnya itu suka berbagi dorayaki yang embem.